Akhirnya apa nih? Wanita bilang, inni uzawwiju nafsi bih hubban lah. Aku nikahkan diriku kepada saudaranya berangkat dari cintaku kepada nih lelaki. Karena apa? Dia yang menjadi sebab taubatnya itu hanya karena ngerem setengah kopling tadi. Ya Allah mau jadikan sebab taubat seremeh mungkin, jadilah. Oke? Akhirnya dia nikahkan dirinya kepada si fakir ini di permaisuri yang lahan nisfu jamal. Dia nikahkan dirinya kepada ni fakir ini dan kemudian menikah, mereka hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasyarallahu minha sab'ah anbiya. Allah jadikan dari keturunan ni wanita 7 orang nabi. Wallahu alam. Ingat posisimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ini yang membuat. Ingat kisah turning point. Ada seorang abid, seorang ahli ibadah yang tergila-gila pada seorang pelacur. Ingat? Dan kemudian dia mengumpulkan 100 dinar. Ini pelacur nggak ngasih badannya kecuali cepek. 100 dinar. Ingat kisah itu? Turning point. Nah ketika dia udah berkuat dikumpulin, dia melihat nih wanita jatuh cinta pada pandangan pertama langsung. Dia berjuang, bekerja, ngumpulin 100 dinar demi nih wanita kan. Udah 100 dinar dia hampiri nih wanita. Sesungguhnya aku pertama kali melihatmu, aku terpesona. Yang jatuh cinta dan lain-lain. Dan kemudian aku banting tulang sebisa mungkin kumpulkan 100 dinar ini. Untuk dapat merasakanmu. Dia datang sini. Ini 100 dinar untukmu. Kata nih wanita. Udah. Udkhul. Masuk. Masuklah ke dalam ghurfahnya. Ke kamarnya. Wa kana laha sarir min dhahab. Ini wanita ternyata punya ranjang dari emas. Ini wanita laha nisfu jamal. Dia punya setengah kecantikan. Ini ungkapan luar biasa ya. Maksudnya. Ini kecantikan 100%. Setengahnya buat dia. 50%-nya dibagi kepada seluruh wanita di muka bumi dari zaman awal sampai zaman akhir. Tuh, maknanya laha nisfu jamal tuh begitu. Kayak Yusuf alaihissalam lahu nisfu jamal, punya 50% ketampanan tuh itu maksudnya. 50 buat dia sendiri, 50 dibagi-bagi semua. Udah, lu sih nggak dapet bro. Pepep nggak dapet udah. Bimo, wah. Udah nggak usah ngarep dulu. Nah, apa namanya? Ini wanita akhirnya bilang, masuk. Ternyata dia punya sarir dari, punya ranjang dari emas. Falamma qa'ada 'alaiha maq'ada ar-rajul min imra'ati. Dan ketika dia berada di posisi seorang lelaki dari wanitanya, udah posisi mutlak nih beresin. Zakara mauqifahu baina yaday rabbi. Dia teringat kelak posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di sidang. Tuh, dia ngerem tiba-tiba dia tinggalkan nih wanita. Begitu. Ya kan? Kemudian akhirnya nih wanita bilang, "Malak? Apa yang terjadi denganmu? Bukankah kau berkata kau jatuh cinta sejak awal pandanganmu, kemudian kau berjuang mengumpulkan uang untuk mendapatkanku, dan sekarang setelah kau berada di posisi ini, kau tinggalkan aku begitu saja?" Kata nih lelaki, "Ya, tadinya kau adalah wanita yang paling kucintai. Kunti ahabbin nasilai. Kau adalah wanita yang paling aku cintai tadinya. Wal'an, sekarang serti abghadin nasilai. Kau menjadi wanita yang manusia yang paling aku benci. Karena aku ingat mauqifku di depan Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini wanita ditolak, nih wanita nggak pernah ditolak seumur-umur bro. Pas ditolak dianya yang baper. Dia buffering nih. Dia bilang. Terus di wanita bilang, "Idzan 'alaika an tuzawwijani." Kalau gitu kau wajib untuk menikahiku. Dia serahkan nih wanita, menyerahkan dirinya pada ini laki. Enggak. Kata nih wanita, "Enggak, kau harus menikahiku." Kata nih laki, "Enggak mau. Biarkan aku keluar." La hatta tuzawwijani. Tidak sampai kau mau berjanji untuk menikahiku.
Tidak, sampai aku keluar dulu. Kata si lelaki begini, kata si wanita, la hatta ta'idani. Tidak, sampai kau berjanji padaku mau menikahiku dulu. Ini wanita jadi ngebet nih sama lelaki nih. Iya gak? Akhirnya ya udah, oke, aku biarkan keluar, tapi janji ya, mau menikahiku. Kata nih lelaki, la'al, kumangke, gitu. Gitu, gimana ntar? Yang penting keluar dulu dah, kalau udah begini nih, lama-lama lepas juga nih, gitu kan, udah ngerem nih, betul. Iya kan? Kondusif nih, Gurfa, iya kan? Udah keluar dulu deh, buruan yang selamat. Ada keluar, iya setengah kopling bro. Ada keluar. Pas keluar, udah keluar dia pergi. Ini wanita akhirnya tobatlah dari situ dia. Kemudian dia tinggalkan pekerjaannya ini, apa namanya? Dia tinggalkan pekerjaannya, dia pun mengembara mencari nih lelaki tersebut ke negerinya. Dia cari, ternyata lelaki itu ada di sebuah negeri, dia ke sana. Kemudian dia hampiri negeri tersebut, dan kemudian dia tanya, mana tuh lelaki. Boominglah kabarnya. Dibilanginlah sama dia, kepada nih lelaki yang ternyata, pekerja kasar. Sayyidah tabhatsu annak. Ada seorang permaisuri mencarimu. Hah? Permaisuri mencarimu? Yang mana coba lihat, pas lihat nih wanita, ternyata tuh wanita yang dulu itu kaget, takut dia, kemudian jatuh mati di tempat. Ya, itu rasa takut pada orang dulu, rasa takut kepada Allah bisa sampai membunuh. Rasa takut bisa sampai membunuh. Itu makanya rasa takut deh yang ngebunuh tuh bukan penyakitnya juga kok, rasa takut itu tuh kan jadi. Aneh khilaf. Rasa takut itu membunuh. Oke? Okay? Tapi paling ajib rasa takutnya sama Allah gitu loh. Kau mati karena rasa takut sama Allah. Bukan karena bangkis sama meriang. Aneh khilaf. Ingat Ali. Anaknya Fudail bin Iyad. Meninggalnya gara-gara apa? Gara-gara surat yang sifatnya wa'id. Iya kan? Gara-gara ayat yang sifatnya wa'id. Setiap kalau dibacain ayat yang sifatnya tarhib, dia pingsan. Akhirnya imam kalau mau sholat lihat-lihat dulu, Ali ada nggak nih? Nah, dia pilih-pilih ayatnya, jangan ada yang serem-serem deh, bang saya pingsan. Ya, kullama najidna dijad juludun baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul ajab. Setiap angus satu kulit daging nih, kita bagi kulit yang baru, daging yang baru. Supaya apa? Supaya bekher? Bukan, supaya berasa lagi azab nanti kalau diberikan pada. Karena saraf kan di sini, di jild. Nah, ayat-ayat begini kan serem. Nih imam kalau mau sholat lihat dulu ada Ali nggak? Nggak ada. Satu hari Ali masbuk. Pas imam mau sholat tuh nggak ada. Udah dia baca ayat tersebut. Taunya Ali masbuk masuk. Dia dengar ayat begitu pingsan mati di tempat. Ali itu anaknya Fudail bin Iyad. Rasa takut itu membunuh. Cuman takut sama hal yang mantas untuk ditakutin gitu loh. Meninggallah nih lelaki ketika melihat nih wanita. Kenapa? Nih wanita yang membuatku hampir celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut dia mati di tempat. Ya, nih wanita sedih. Bersedih dan kemudian melihat jasad nih lelaki dan dia bersedih. Kemudian dia berkata, amma hadza laqad fatani. Adapun dia, aku udah kelewatan. Yani ketinggalan kereta. Fahallahu min akh. Apakah dia punya saudara lelaki? Oke? Ternyata, lahu akh fakir. Iya, dia punya saudara lelaki fakir banget. No, hidupnya di sana no. Akhirnya apa nih wanita bilang, inni uzawwiju nafsi bih hubban lah. Aku nikahkan diriku kepada saudaranya berangkat dari cintaku kepada nih lelaki. Kenapa? Dia yang menjadi sebab taubatnya itu hanya karena ngerem setengah kopling tadi. Iya, Allah mau jadikan sebab taubat seremeh mungkin, jadilah. Oke? Akhirnya dia nikahkan dirinya kepada si fakir ini permaisuri yang lahan nisfu jamal. Dia nikahkan dirinya kepada ni fakir ini dan kemudian menikah, mereka hidup. Rasul sallallahu alaihi wasallam nasyarallahu minha sab'ah anbiya. Allah jadikan dari keturunan ni wanita 7 orang nabi. And she was a prostitute. Dan dia tadinya pelacur. Tapi karena taubatnya. Nah, jadi kalau ditanya, bagaimana menghadirkan rasa takut ketika maksiat? Wallahu alam, dari kisah itu tadi, ingat posisi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Wallahu alam. Ya, kemudian intinya ya,
kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuat penjagaan Allah bagi kita lebih. Gitu. Jadi perbaiki kedekatan diri kita kepada Allah dengan salatnya, zikirnya, wiridnya gitu, itu kan memperbaiki kedekatan. Iya kan? Ihfazillaha yahfazak, itu maknanya itu. Ketika kita menjaga Allah, yakni menjaga hubungan baik diri kita dengan Allah, lakukan perintahnya dengan baik, jauhi larangannya dengan baik, kemudian sholatnya, zikirnya, wiridnya, tambah puasa, hal-hal yang sifatnya sunnah dan lain-lain. Ini kita menjaga nilai-nilai Allah dengan baik pada diri kita. Ini akan menghadirkan penjagaan Allah pada diri kita. Maknanya apa? Taufik untuk diberikannya pada diri kita untuk menghindarkan diri kita dari apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Begitu ya. Allah.